Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan-jenengan semua dan menjawab apa yang saat ini terjadi di sekitar kita. Iya, saudaraku, masih bersama Ahok. Saya akan menerangkan sebagai pelaku, sebagai relawan yang dari Jawa Timur saya dari Surabaya bersama banyak relawan lainnya datang dari seluruh penjuru tanah air, ya khususnya dari Jawa ini datang ke Jakarta di Pilkada 2017, insya Allah 2017, di mana kita menjadi relawan yang dalam pokok kedatangan kami ke Jakarta seandainya saat itu bukan semata-mata untuk mendukung Anies, akan tetapi semata-mata melawan Ahok, semata-mata untuk menyampaikan bahwa Ahok tidak layak menjadi gubernur. Kalaulah hari itu, mohon maaf, hari ini ada kata-kata, ada ujaran-ujaran, ada kalimat provokasi, ada kalimat fitnah yang mengatakan bahwa Anies adalah pengusung politik identitas, itu adalah fitnah besar. Fitnah yang sangat besar dan sangat kejam. Iya, saudaraku, saya katakan ya, seandainya waktu itu Anies Rashid Baswedan tidak diusung, tidak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kami pun akan mencari siapa yang layak kami dukung. Dalam arti kata, siapa yang layak untuk kita katakan, kita serukan kepada khalayak ramai warga Jakarta untuk memilih. Misalkan Agus Harimurti Yudhoyono, Mas Agus Harimurti Yudhoyono maju dan beliau masuk ke tahap kedua, atau tidak masuk tapi sudah dalam posisinya melawan Ahok, kita akan dukung. Kita akan dukung dengan segala daya dan upaya. Kenapa? Ini peristiwanya. Menurut saya, Ahok kalah bukan karena Anies membawa politik identitas, namun karena apa yang dikatakan Ahok banyak melukai perasaan umat Islam. Yang pertama, mohon maaf, saudaraku, di 2013 dalam catatan kami, dalam catatan saya dan teman-teman saat itu, kita itu membahas, kebetulan membahasnya di kantor saya, ya. Dalam catatan saya saat itu bersama teman-teman Jakarta, bersama aktivis-aktivis Muslim di Jakarta, ya mohon maaf, kita bukan politik identitas ya, tapi beberapa teman Muslim, karena ini sangat bersinggungan dan berdekatan erat dengan moral, dengan keberadaan kita sebagai Muslim. Yang pertama, di 2013, ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai wakil gubernur, Basuki Cahayapurnama jelas pada saat itu mengatakan bahwa dirinya tidak, dalam arti kata tidak mendukung atau tidak suka atau menyetujui adanya kolom agama dihapus. Ingat, saudaraku, umat Islam itu ada ketentuannya berhubungan dengan agama. Kalau kolom agama dihapus, maka bisa jadi seandainya umat Islam tadi bekerja di, katakanlah di Irian Jaya atau di Kalimantan, orang Jawa yang orang Muslim yang ada dari Jawa bekerja di Kalimantan atau bekerja di Irian Jaya atau bekerja di luar negeri, lantas meninggal dunia, ada kewajiban bagi umat Islam, bagi orang sekitarnya untuk secara syariat untuk melakukan tindakan merawat jenazah, dari merawat jenazah, memandikan, mengkafani, mensolati, sampai dari menguburkannya. Dan ada ibadah-ibadah yang lain, khususnya dalam memandikan, mengkafani, dan ini kalau tidak diketahui agamanya, dapat saudaraku bayangkan seandainya kolom agama ini dihapus sehingga mereka meninggal, dan katakanlah orang pekerja Jawa tadi meninggal di Irian, atau pekerja Muslim orang Irian di Jawa, atau orang Kalimantan di Jawa bekerja dari Kalimantan bekerja di Jawa, lantas meninggal di Jawa, tidak ada kolom agamanya, sementara jenazahnya tidak mampu dibawa ke kampungnya. Apa yang terjadi?
bisa diperlakukan jenazahnya ini dengan tidak sesuai syariat Islam, dan ini berbahaya bagi umat Islam. Kalaulah dia ada di luar negeri sebagai TKI atau sebagai pelajar atau sebagai TKW, katakanlah tenaga kerja Indonesia baik laki maupun perempuan, di sana meninggal, tidak bisa memulangkan jenazahnya. Kalau kolom agamanya tidak jelas, tidak ada, maka perawatan jenazahnya, perlakuan jenazahnya juga akan menjadi tanda tanya. Karena harus dimandikan, harus dikafani, harus disolatkan, harus dimakamkan. Memakamkan pun juga harus ada ketentuannya. Nah ini kalau tidak ada, ini sangat berat. Makanya saya dengan teman-teman, dari awal ketika ada orang mengatakan kolom agama, kita tidak melihat dari negara manapun, kolom agama tidak dihapus, kita menolak dengan tegas. Karena apa? Karena ini berhubungan erat dengan akidah, dengan syariat Islam. Dan Pak Ahok sudah mengatakan itu dengan cukup jelas. Silahkan lihat di Google. Itu catatan kami yang pertama. Catatan kami yang kedua, di tahun 2014 melalui instruksi gubernur kalau nggak salah ya, Bapak Ahok melarang 2014 ya, melarang penyembelihan hewan di sekolah-sekolah. Padahal bagi kami umat Islam, kurban di Idul Adha itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungannya dengan uswah atau contoh atau pelajaran, untuk supaya kita memberikan contoh yang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam, yang kalaulah kita mampu kita berusaha untuk korban. Alhamdulillah, dengan tidak bermaksud melebihkan. Saya pun anak saya sekolah, di sekolah itu diminta untuk sumbangan korban. Saya selalu, beberapa orang muslim selalu berusaha untuk di samping di rumah kadang yang mampu berkorban, kepada anaknya juga diberikan contoh untuk ini Pak anak, korban, ini untuk korban. Kalaulah ketentuannya di sekolah misalkan harus 100.000, kadang kita membayarnya 1 juta, kadang membayarnya 2 juta, bahkan tidak tertutup kemungkinan. Mohon maaf saja, ada beberapa wali murid yang sampai menyumbangkan langsung ke sekolahnya berupa kambing atau bahkan sapi. Ini saudaraku, ini bagian uswah dan ini mencederai. Itu catatan yang kedua saudaraku. Catatan yang ketiga, tahun 2015 saya saat itu, saya dari tahun 98 insya Allah, kalau nggak 96, 98 saya mempunyai usaha di Jakarta, dan insya Allah sampai saat ini saya selalu urunan dengan teman-teman untuk membeli korban. Dan apa yang terjadi saudaraku, ketika di tahun 2015 itu saat Idul Adha, terus terang saya agak kesulitan mencari kambing, mencari sapi. Saya selalu sapi ya, untuk kita jadikan korban, kita korban. Kenapa? Karena Pak Ahok saat itu tempat-tempat yang biasanya digunakan oleh penjual hewan itu tidak ada, karena ada instruksi gubernur. Saya agak lupa saudaraku. Ini cukup mengecewakan kami. Loh, hanya 1 tahun hanya digunakan untuk merayakan keagamaan. Mohon maaf, ini merayakan keagamaan, bukan hura-hura. Itu dilarang. Dan biasanya hal-hal seperti itu tidak pernah membuat keributan, membuat kericuan dan sebagainya, tidak pernah. Dan agama-agama lain, saudara-saudara kita yang beragama lain juga tidak mempersoalkan. Juga masyarakat juga tidak ada yang mempersoalkan. Tahu-tahu Pak Ahok membuat kebijaksanaan yang saat itu terus terang bertentangan dengan nurani kami. Karena itu juga bagian daripada mohon maaf, di samping ritual keagamaan yaitu menyambut korban, kita berbagi kepada saudara kita yang kekurangan, yang mungkin jarang mereka makan daging, sehingga kita sediakan, kita ikut berkorban, ikut berpartisipasi. Tapi posisinya di Jakarta, kambing, sapi itu tidak di tempatnya, yaitu kita harus terpaksa. Saat itu saya harus ke Bekasi
ya ke Bekasi untuk mencari, mungkin di pinggiran Jakarta lah setidaknya yang dekat-dekat dengan Bekasi saat itu, karena saya tidak harus mencari sapi. Saat itu saya membeli sapi dengan teman-teman. Saya masih ingat lebih kurang biasanya kami itu ada urunan itu sampai 3 sampai 5 ekor sapi. Kita bagikan kepada masjid-masjid dan sebagainya. Ternyata kita harus lari ke pinggiran Jakarta untuk mencari, tidak di tempatnya, tidak ada di tempat langganan kita, tidak ada karena ada. Dan ini bagi kami sangat memukul, mempersulit, pengeluaran lebih banyak, dan terus terang posisinya sehingga membuat agak kesulitan kita mencari sapi, dan harganya menjadi agak lebih tinggi, saudaraku, agak lebih tinggi, lebih mahal, sehingga ini mengecewakan. Dan pada saat kejadian itu, saya dan teman-teman berpikir bahwa Ahok, Gubernur Basuki Cahayapurnama adalah salah satu tokoh, mohon maaf, kita beranggapan salah satu tokoh yang memang tidak suka dengan Islam. Mohon maaf nih saya katakan, kita bebas saja karena kita mengalami saat itu. Berikutnya, sebelumnya takbiran keliling juga dilarang. Mohon maaf, takbiran keliling saat itu saya melihat dengan mata kepala sendiri karena saya ada di sana. Takbiran keliling padahal itu adalah bagian dari budaya. Saya mengingatkan bahwa kita selalu menggembar-gemborkan budaya, dan budaya takbiran keliling itu adalah budaya yang baik karena budaya memuji kebesaran Allah untuk masyarakat, untuk syiar. Ketika itu hanya dikatakannya, beliau sepertinya ngotot. Padahal waktu itu kalau saya ingat Polda juga tidak memasalahkan kepolisian, asalkan tertib, dan memang biasanya juga tidak masalah. Tapi ini Ahok, Basuki Cahayapurnama, ya entah dengan alasan apa, yang bersangkutan itu melarang takbir keliling, walaupun masih ada takbir keliling. Dan ini tentu saja bagi saya sebagai umat Islam sangat menyakitkan. Ini salah satu juga indikasi bahwa beliau di tahun 2015 belum pilgub, sekali lagi belum pilgub, itu melakukan begitu. Dan ada juga dalam kaitan lain, yaitu beliau melarang tanah lapangan. Tanah lapang dalam hal ini Monas maupun lapangan Banteng digunakan untuk tablik akbar, yang biasa gubernur-gubernur sebelumnya itu ada takbir akbar itu di tanah-tanah lapang. Nggak tahu kok Pak Basuki Cahayapurnama, saya membaca berita saat itu kalau tidak salah, insya Allah saya masih ingat, itu melarang adanya takbir akbar di lapangan, salah satunya di lapangan Monas. Ini fakta, saudaraku, tinggal buka saja. Sehingga membuat kami di 2017 datang ke Jakarta untuk dengan satu tekad, yaitu Jakarta harus lepas dari Ahok karena kami anggap dia adalah pembenci Islam, salah satu tokoh yang pembenci Islam. Dan nyata, saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak menghubung-hubungkan, tapi memang kenyataannya begitu. Di tahun 2016 insya Allah ya, ketika ini catatan saya di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pramuka, ketika dia mencanangkan program atau istilahnya sedang dalam kunjungan untuk budidaya ikan kerapu, kalau nggak salah, ikan kerapu, kepleset, saudara. Wallahu alam, kami yang sebelumnya mencurigai bahwa dia adalah pembenci Islam, mohon maaf saudaraku, kalau saya secara pribadi mengatakan beliau adalah pembenci Islam, dia adalah pembenci Islam, kepleset. Tahu-tahu surat Al-Maidah ayat 51 dikatakannya adalah bagian untuk orang-orang atau mungkin ulama melakukan kebohongan dengan menggunakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Ini sangat menyakitkan. Kami tidak menyangka, kami tidak menduga. Sehingga apa yang terjadi, demo berjilid-jilid karena pemerintahan Pak Jokowi saat itu tidak cepat bertindak, sehingga terjadilah demo berjilid-jilid. Dan tentu saja saya selalu ikut. Saya dan rekan-rekan selalu ikut, dan selalu saya bersama anak saya.
selalu ikut untuk meneriakan di 2016. Terus terang 2016 itu tidak ada hubungannya dengan Pilgub. Kita menuntut kepada Presiden Jokowi untuk tegas atas penistaan yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, yang mana titiknya tanggal 14, mohon maaf ya, 14 November. Tanggal 4 November, saya masih ingat tanggal 4 November 2016. Jadi saudaraku, siapapun saat itu di 2017 yang insya Allah melawan Basuki Cahayapurnama, katakanlah nun sewu tidak ada umat Islamnya, saya akan mengatakan pokoknya jangan Basuki Cahayapurnama. Misalkan jagonya itu nuwun sewu, saya tidak sarah. Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok melawan lawannya itu katakanlah si Fulan, beragama sama dengan Pak Basuki Cahayapurnama, kita akan menyeberang ke sana. Karena kita sudah jemu bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama terlalu banyak menurut saya secara pribadi mencampuri, bahkan seolah-olah mempersulit umat Islam. Bahkan dalam kondisinya, dalam tanda petik, beliau menurut kami adalah salah satu tokoh yang Islamofobia. Mohon maaf saja, saya mengatakan apa adanya. Ini ada, bisa dilihat di Google. Jadi bohong besar kalau Anies yang membawa politik identitas. Kalaulah waktu itu bukan Anies, katakanlah Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang maju melawan Ahok, bertarung melawan Ahok, kami pun akan ke Pak Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Katakanlah misalkan ke lain, hanya ke Fulan selain itu yang melawan Basuki Cahayapurnama, kami pun akan di sana. Ini bukan politik identitas. Ini adalah bentuk respon kami atas kebijakan-kebijakan, atas omongan-omongan daripada pernyataan-pernyataan daripada Basuki Cahayapurnama tentang Islam. Jadi saudaraku, saya tegaskan sekali lagi, salah besar kalau Anies Rashid Baswedan mengusung politik identitas di Pilkada 2017. Siapapun lawannya Ahok saat itu, kami akan dukung, karena kami sudah betul-betul merasa bahwa Basuki Cahayapurnama tidak suka dengan Islam, apapun gayanya, apapun yang dilakukannya. Tapi fakta kami merasakan dan saya mengikuti terus. Jujur saja, saya bukan orang yang ahli agama. Bisa saya hanya sholat, bisa saya hanya mengaji Quran, dan saya bukan muslim yang taat. Tapi ketika akidah saya, ketika keyakinan saya diperlakukan sedemikian rupa, maka saya mohon maaf saja akan tampil. Dan mohon maaf, sesungguhnya yang mengusung politik identitas menurut saya pribadi saat itu adalah Pak Basuki Cahayapurnama. Ini dapat saya katakan kenapa Pak Basuki Cahayapurnama seolah menyatakan dirinya adalah minoritas, padahal dalam kegiatan bernegara tidak ada kata minoritas. Kita semua sama. Jadi jangan dengarkan, jangan abaikan semua kata-kata, abaikan semua kata-kata Abu Janda, abaikan semua kata-kata Ade Armando, abaikan kata-kata Denny Siregar. Sesungguhnya yang mengusung politik identitas di Pilkada DKI Jakarta adalah Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan itu sudah terbukti, dia sengaja menistakan Islam, dia sengaja mempersulit Islam menurut kacamata saya. Silakan dilihat di Google, ketik apa yang saya omongkan. Insya Allah semuanya ada. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena saya pelaku. Di pilkada pertama, saya netral. Saya hanya katakan yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono, Mas Agus ya, Mas AHY, baik. Yang memilih Pak Anies Rashid Baswedan, baik. Yang jelek adalah mereka yang memilih Basuki Cahayapurnama. Saya hanya mengatakan begitu.
Karena di tangan Basuki Cahayapurnama, mohon maaf, Islam dipersulit dan Islam dinistakan. Bahkan itu juga sudah diketok oleh vonis hakim. Itu yang dapat saya katakan, saudaraku. Mohon maaf. Itu karena berhubungan dengan saya sebagai orang Islam. Sekali lagi saya katakan, Anies Baswedan tidak mengusung politik identitas. Saat itu siapapun yang berhadapan dengan Ahok, maka dia akan kita bela dan kita yakinkan kepada orang-orang Jakarta, termasuk saudara-saudara saya, teman-teman saya di Jakarta, untuk memilih siapa yang menjadi lawannya Ahok. Demikian, semoga pencerahan ini menjadi jelas dan menjadi masukan yang maslahat untuk saudara-saudaraku. Tetap satu tekad, kita jaga toleransi beragama, kita saling hormat menghormati dengan tidak mencampur adukkan akidah dan tidak menghina antar satu dan pemeluk agama, antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Kita tetap bersaudara. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.